Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Nur Anas, asal Jombang. Sekarang mengajar di Masjid Kertosono, Mapel Fikih, dan alhamdulillah tahun ini mengikuti PBG dan kebetulan di LPTK YIN Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran dan baca doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, anak-anak, hari ini kita materinya tentang talak. Ya, sekarang LKS dibuka tentang perceraian. Ya, perceraian itu namanya dalam Islam adalah talak. Sudah buka surat LKS? Sudah, oke. Nah, coba perhatikan talak. Apa artinya talak? Kemarin sudah dibaca belum di asrama? Sudah. Apa talak itu? Nah, melepaskan ikatan. Nah, talak ini melepaskan ikatan. Berarti lepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Ya, kalau suami menceraikan istrinya dinamakan talak. Kalau seorang istri meminta cerai dinamakan apa? Hulu. Hulu ya. Suami dinamakan talak. Kalau istri yang meminta dinamakan hulu atau gugat cerai. Ya. Jadi talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan yang dulu diikat dengan akad, ijab dan qabul, sehingga status suami istri di antara keduanya menjadi hilang, termasuk hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Kalau misalkan ada seorang suami dan istri kemudian bercerai, ya, maka status perkawinannya sudah putus, hak dan kewajibannya juga sudah putus. Karena ketika dulu akad dengan perjanjian akad tadi, kalau dalam bahasa Quran ada mitsaqon ghalidon, dengan perjanjian yang sangat berat dan disaksikan oleh para malaikat. Seperti itu.
Makanya kalau kalian melihat saudara-saudaramu atau teman-temanmu yang ketika akan nikah itu pasti meneteskan air mata ya. Entah kenapa itu meneteskan air mata, semuanya nanti akan menjadi seperti itu. Karena pertanggungjawabannya itu sangat besar sekali. Seorang istri itu ketika berada dengan pakaiannya maka sepenuhnya adalah tanggung jawabnya ayahnya, abinya, bapaknya. Tapi ketika dia sudah diangkat, dipinang, sah menjadi milik orang lain, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah ke suaminya tersebut. Segala bentuk kewajiban seorang istri, kelakuannya, perilakunya, akhlaknya, seluruhnya akan ditanggung oleh sang suami. Jadi gitu, makanya itu mithaqan ghalidhan. Makanya nanti kalian kan calon-calon suami dan punya istri, jangan sampai kita itu nanti mengatakan atau menjerumuskan istrimu dalam api neraka. Berikutnya, hak siapa untuk talak? Haknya suami. Hanya suami. Artinya istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan menikah kalau tidak dijatuhkan oleh suami. Meskipun demikian, ya suami itu juga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan hal demikian itu dan dilakukan dengan gegabah, apalagi hanya karena menuruti hawa nafsunya saja, itu nggak boleh. Jadi ucapan itu juga harus berdasarkan kondisi selama ia berumah tangga. Jadi talak itu adalah solusi alternatif terakhir yang dilakukan oleh seorang suami ketika menjalin hubungan rumah tangga. Kalau punya persoalan, kalau bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, maka solusi terakhir itu adalah talak. Meskipun seorang suami menjatuhkan talak, tapi karena kondisinya di Indonesia, maka tetap harus diajukan di pengadilan agama. Dan di pengadilan agama itu juga tidak serta-merta nanti suami istri itu langsung talak, enggak. Ada prosesnya. Kemudian dimediasikan. Nah, selama beberapa hari, 2 minggu dimediasikan, masih tetap nggak ketemu, baru nanti masuk ke sidang. Nah di sidang itu juga diusahakan oleh Bapak Hakim untuk diselesaikan kembali. Tapi kalau misalkan dalam proses persidangan itu tetap kekeh untuk berpisah cerai, maka seorang suami harus menjatuhkan talak di depan hakim. Baru sah secara administrasi di Indonesia itu sudah pisah antara seorang suami dan istrinya. Dan kemudian kakaknya juga pisah. Bapak pertanyaannya, kalau misalkan dia sudah punya anak bagaimana? Nah nanti kasusnya tergantung. Kalau dibenarkan oleh istri maka anaknya ikut istri. Tapi kalau istrinya khusus, ya maka anaknya itu akan hak asuhnya kepada suami. Jadi tergantung konteks kasusnya. Nah kemudian berikutnya hukum talak. Perhatian, hukum talak. Menurut golongan Hambali, hukum talak dirinci sebagai berikut. 1, menjadi wajib. Ya, merupakan talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim karena perpecahan antara suami istri yang tidak mungkin disatukan kembali, dan talak adalah satu-satunya jalan. Yang tadi sudah saya jelaskan. Berarti hukumnya sudah wajib karena sudah tidak bisa disatukan kembali. Oke. Kemudian talak hukumnya haram. Merupakan talak tanpa alasan yang benar, diharamkan karena menganiaya atau menyakiti istri, yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, jadi tidak ada guna dan kemaslahatan dari talak. Jadi kalau misalnya ada seorang suami, ya tanpa alasan yang benar, diharapkan karena ia menganiaya atau menyakiti istrinya dengan sengaja, maka itu hukumnya haram. Apalagi seorang suami itu dengan sengaja menganiaya istrinya, menyakiti istrinya, mendolimi istrinya, agar istrinya ini mengajukan minta gugat cerai atau minta diceraikan, itu juga nggak boleh. Hukumnya haram karena direkayasa. Jadi paham ya? Kemudian yang ketiga, talak hukumnya sunnah, merupakan talak yang disebabkan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah atau suka melanggar larangan Allah. Menurut Imam Ahmad, tidaklah patut mempertahankan istri seperti itu karena hal ini akan mempengaruhi keimanan suami dan tidak membuat ketenangan dalam rumah tangga. Kemudian menurut Ibnu Qudamah menyatukan bahwa talak terhadap istri yang demikian wajib hukumnya. Jadi menyatakan talak terhadap istri yang istrinya melakukannya seperti itu, maka demikian hukumnya wajib. Menurut
Ibnu kalau Imam Ahmad nggak demikian. Imam Ahmad nggak demikian. Berarti untuk Hambali dan Imam Ahmad kalau misalkan ada seorang istri yang tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, satu, dia juga melanggar perintah agama datang kepada seorang suami, maka hukumnya itu sunnah. Nah, sunnah kan dianjurkan. Nah, berarti kalian solusinya bagaimana? Misalkan Mas, gimana Bu? Solusinya kita memberikan solusi yang terbaik itu apa, seperti apa ya kita memberitahu, harus kasih ilmu agama kepadanya, terus kenapa, terus tanya alasannya kenapa bisa tidak taat, misalnya karena terlalu berat untuk dijalankan. Terus kalau misalnya kita melakukan kewajiban sebagai istri, seperti contohnya hal rumah tangga, berarti mungkin antara dia belum bisa atau memang tidak mau. Kalau memang belum bisa, sebaiknya diajarkan. Kalau memang tidak mau, sebaiknya ditalak. Oke, siap. Yang lainnya ada yang mau memberikan argumentasi, pernyataan, kritikan? Monggo. Monggo Mas. Mas Hasan? Gimana? Jadi begini, menurut saya untuk yang dikatakan Sami tadi sudah benar. Kalau memang istrinya tidak mau, maka perlu ditalak. Namun kalau cuma karena istrinya mungkin belum bisa, perlu diajari. Kalau istrinya masih belum paham agama, maka diajari. Kalau sudah paham agama dan tetap tidak mau melakukan, maka sebaiknya ditalak. Namun kalau menurut saya ada pandangan lain sedikit. Jadi kalau misalnya istrinya sudah demikian, mungkin bisa untuk dipertahankan sebentar sambil didoakan, dan kalau ternyata doa kita berhasil, maka dilanjutkan saja pernikahannya. Namun kalau ternyata tidak berubah-ubah, maka daripada mempertahankan yang demikian, lebih utama saja. Oke. Pak, dari sini semua ya. Yang lain mau berkomentar? Enggak? Cukup, oke. Jadi gitu, berarti solusinya itu kalau misalkan istrinya sudah diberitahu tetap kekeh dengan perilakunya seperti itu, maka dianjurkan untuk menceraikan, ya, untuk menceraikan seperti itu. Tapi kalau misalkan masih bisa untuk dibina, ya diperbaiki hubungan. Karena dalam Al-Quran kan anfusikum wa ahlikum, nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Memimpin dirinya sendiri, memimpin istrinya, dan memimpin anak keturunannya nanti. Berikutnya rukun dan syarat talak. Ya. Yang dimaksud rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan jatuhnya talak tergantung ada unsur tersebut. Rukunnya dapat suami istri talak dan khos. Ini sudah dicatat? Belum, catat, coba. Ada kan di situ? Kalau nggak ada, dicatat. Ada? Ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nah ini suami. Coba masalah baca. Talak tidak sah apabila suami berakal, balik, dan atas kemauan sendiri. Nah ini talak yang sah kalau suaminya berakal, balik dan atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari itu yang lainnya. Kemudian istri, Mas Hakim. Talak tidak sah apabila istri masih dalam ikatan suami istri, sangat sah dan istri dalam keadaan tidak tahu saya tahu baik sugro yang dijatuhkan sebelumnya. Talak bain, sugro, dan talak roji, apa pengertiannya? Gimana? Talak roji gimana talak roji? Talak roji itu talak yang bisa merujuk kembali. Setelah ditalak masih bisa apa? Setelah ditalak kan tidak boleh apa? Sudah bisa harusnya. Namun kalau talak roji itu masih bisa kembali lagi. Berarti talaknya berapa kali? Talaknya Satu kali. 1 sampai 2 kali ya. Talak roji 1 sampai 2 kali dan masih bisa kembali lagi. Perlu perbaharui akad nggak kira-kira? tidak perlu. Tidak perlu ya. Tapi jangka waktunya berapa? Selama saja. Masa kita berapa kali? Kalau dari 3 kali suci. 3 kali suci. Masalah apa? ya demikian.
Demikian, kalau di oke. Jadi talak itu tidak perlu memperbarui akad kembali karena masih dalam konteks masa iddah. Tapi kalau sudah melampaui batas masa iddah, ya 4 bulan, 5 bulan ke atas, ya berarti harus diperbarui lagi akad. Oke ya. Nah, kemudian sigot talak, Mas. Apa? Sigot talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik secara sore atau jelas maupun kinayah atau sindiran, juga bisa melalui tulisan maupun isyarat. Apa kesimpulannya? Sigot talak itu. Jadi talak bisa dilakukan dalam keadaan apa aja? Satu, Jelas, ucapannya jelas, terus dengan cara sindiran, terus tulisan maupun isyarat. tulisan atau Isyarat. isyarat. Jadi meskipun misalkan Mas Askar nanti punya istri, mau bilang tadi kalau misalkan ada contoh misalkan bukan kenyataannya, terus jenengan pengen pisah lewat tulisan saja itu sudah satu talak. Atau isyarat sudah jatuh talak, ya sudah jatuh talak lewat WA tok itu sudah jatuh ya. Tapi yang tertentu masuk dari Pun siapa sekarang? Oke, maju, Mas. Ya nanti ya, terus di langsung. Sudah siap nanti yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi barusan. Nah, dari hasil diskusi kami tadi ya, talak, macam-macam talak ditinjau dari segi kebolehan rujuk atau kalau kembalinya itu ada dua. Yang pertama adalah talak roj'i, yang kedua ada talak bain. Nah, untuk talak bain sendiri ada dua, ada talak bain kubro dan juga talak bain jubro. Untuk yang pertama talak roj'i, yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Talak 1 dan talak 2 kepada istri yang sudah pernah dicampuri, berarti harus dicampur terlebih dahulu baru dianggap talak roj'i. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu yang dijelaskan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Artinya talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik-baik atau mencurainya dengan cara yang baik-baik pula. Surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua adalah talak bain kubro. Nah, talak bain kubro yaitu talak 3 kali talak. Pada talak bain kubro ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya yang tertalak itu nikah dengan suami yang lain. Nah, dan sudah dicampuri kemudian diceraikan lagi oleh suami kedua, baru boleh dirujuk kembali. Kemudian adalah talak bain subro. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai talak bain subro. Kalau tadi talak bain kubro itu kita talak kita bisa kembali dengan istri kita dengan syarat istri kita harus nikah dulu dengan orang lain. Habis nikah diceraikan sama orang lain baru boleh kita nikahi. Adalah talak bain subro. Talak bain subro itu bagaimana? Talak bain subro itu talak yang mana istri kita ini tidak boleh dirujuk lagi, tetapi mantan istri itu boleh dinikahi kembali
dengan akad dan mas kawin baru, dan perempuan itu tidak harus kawin dengan suami lain. Jadi kita sudah talak bain sugro, kita sudah pisah dengan istri kita, maka tidak boleh rujuk. Nah terus bolehnya bagaimana? Bolehnya adalah nikah kembali. Namun istri kita ini tidak harus nikah dengan orang lain. Simpelnya begitu. Ada 4 macamnya. 1, kita talak istri yang belum pernah kita campuri, maka kita boleh nikah kembali, boleh akad kembali dengan istri kita tanpa harus istri itu nikah dengan orang lain. Yang kedua, talak 1 dan 2 yang dijatuhkan kepada istri. Mohon maaf, talak 1 dan 2 yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri tetapi dengan tebusan dari pihak istri. Jadi pihak istrinya ini minta untuk dicerai, kemudian dia menembus, ini tebusan saya, terus akhirnya pisah, maka itu tidak boleh dirujuk, bolehnya nikah kembali. Namun istri tidak harus nikah dengan orang lain. Yang ketiga, talak 1 dan 2 yang jatuh karena terjadi persengketaan yang tidak dapat didamaikan dan iddahnya sudah habis. Talak 1 jatuh, talak 2 jatuh, kemudian talak 1, talak 2 masa iddah istri kita sudah habis. Jadi akhirnya ya pisah. Kita bisa kembali dengan istri kita, jalannya cuma satu, yaitu dengan menikah kembali, memperbarui akad, simpelnya begitu. Yang keempat, talak 1 dan 2 yang jatuh karena dia sumpah. Jadi setelah bersumpah terus menjatuhkan talak 1, menjatuhkan talak 2, maka tidak boleh kembali rujuk. Bolehnya adalah nikah kembali atau memperbarui akad. Itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah sekarang perhatikan ini conclusion atau kesimpulan dari pembahasan yang telah kita pelajari. Ini adalah slide tentang tadi jenis talak itu ada apa aja, kemudian perceraian itu bagaimana. Kalau istri yang mengajukan berarti namanya gugat cerai, kalau suami yang mengajukan berarti permohonan talak. Kemudian jenis-jenisnya tadi ada sugro, kubro, terus kemudian ada bain, dan ada rojui, kemudian ada apa lagi tadi? Istilah-istilahnya tadi. Ya tadi. Kemudian terakhir tugasnya adalah teman-teman ini mengerjakan soal, ya. Mengerjakan soal ini didiskusikan, dikerjakan. Oke? Dikerjakan soalnya itu. Nah itu ada. Coba kelompok 1 ngajukan satu pertanyaan. Ini ngajukan satu pertanyaan, ngajukan satu pertanyaan. Coba dibaca pertanyaan saja. Maka nomor 1. Masa menuju atau kita boleh kawin yang diwajibkan kepada perempuan tertarik oleh suaminya dan dia juga dicampuri dengan iddah. Apa jawabannya? Iddah, ya. Oke. Nah, kelompok ini yang sudah dikerjakan. Pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya, dinikahi lagi oleh bekas suaminya yang telah talak 3, disebut dengan nikah tahlil. Nikah tahlil. Oke. C. Nah, kelompok terakhir. Berikut ini adalah macam-macam dari talak bain sugro adalah kecuali talak 1, 2, 2. Oke. Talak 1, 2 dengan 60. Nah, itu nanti dikerjakan, ya. Kemudian terakhir dari saya, perbuatan yang halal disukai oleh setan tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini talak, ya. Talak itu perbuatan yang halal disukai oleh setan tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka talak itu solusi alternatif terakhir di dalam percecokan di rumah tangga tersebut. Nah, kalau bisa jangan sampai talak. Oke. Ada kalimat bijak, hidup itu sekali. Nikah pun juga sekali, mencintai juga sekali. Tapi kalau misalkan di antara kalian ingin menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, mempunyai istri,
4, monggo dengan catatan harus bisa adil. Tapi kalau nggak bisa adil, maka nanti di hari kiamat kalian akan dibangkitkan dengan pundak itu miring sebelah karena tidak memperlakukan istrinya dengan cara adil. Karena laki-laki boleh nikah lebih dari 1, 2, 3, 4 dengan catatan harus adil. Paham nggak sini? Mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang punya saya mohon maaf. Saat ini kita berjumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.